pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Oke baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-11 dengan materi Sistem Pencernaan Manusia. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Serafina Wandarmas, kalian bisa panggil saya Ibu Servi. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Artawacana Kupang dan akan bersama dengan adik-adik selama 3 bulan ke depan. Oke baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini yaitu nutrisi dan fungsinya, kebutuhan energi, dan juga jenis-jenis nutrisi. Anak-anak, pernahkah kalian merasa lapar ketika kalian belajar ataupun beraktivitas? Nah, kira-kira ketika kalian merasa lapar, pasti kalian akan mencari sesuatu yang bisa dimakan agar menghilangkan rasa lapar kalian. Nah, berbicara tentang makanan, tentu di benak kita akan muncul banyak pertanyaan, di mana mengapa kita membutuhkan makanan? Apakah fungsi dari makanan itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar atau tidak? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, hari ini kita akan membahas yang pertama itu nutrisi dan fungsinya. Makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Bukan hanya manusia, namun semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Adapun fungsi dari makanan yang pertama itu sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan pembangunan sel-sel tubuh yang rusak dan diganti dengan sel-sel tubuh yang baru, dan yang berikutnya itu sebagai pengatur metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, dan yang terakhir itu sebagai pelindung tubuh dari berbagai penyakit. Yang kedua, kebutuhan energi. Tubuh kita tentu sangat membutuhkan apa yang namanya energi untuk melakukan aktivitas kita seperti belajar, membaca buku, berjalan, berlari, dan masih banyak lagi. Nah, jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh itu ditentukan dengan satuan kalori. Satuan kalori itu menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, di mana 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori sama dengan 4200 joule. Nah, adapun beberapa pengaruh dari kebutuhan energi ini, yang pertama itu usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Yang berikut adalah jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi di sini dibagi menjadi dua. Ada jenis energi yang dibutuhkan tubuh ada jenis energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Dan ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Itu ada mineral, vitamin, dan air. Nah, yang pertama karbohidrat. Nah, contoh karbohidrat itu ada nasi, roti, gandum, umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Nah, fungsi dari karbohidrat ini yang pertama itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua itu berperan dalam proses metabolisme tubuh. Dan yang ketiga itu sebagai pembentuk struktur sel. Yang kedua lemak. Lemak itu juga dibedakan menjadi dua, ada lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati contohnya kacang-kacangan, advokat, kelapa. Kemudian lemak hewani ada daging, susu, telur, khususnya kuning telur, dan juga ikan segar. Nah, fungsi dari lemak itu sebagai sumber energi, kemudian sebagai insulasi panas, kemudian sebagai pelindung organ-organ penting dalam tubuh, dan juga dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Nah, yang berikutnya adalah protein. Protein itu merupakan molekul yang terbentuk dari sejumlah asam amino. Nah, contoh protein itu ada makanan yang mengandung protein, ada telur dan juga kacang-kacangan. Nah, fungsi dari protein yaitu untuk pertumbuhan, kemudian pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan juga pembentuk antibodi. Yang berikutnya ada vitamin. Nah, vitamin di dalam tubuh berfungsi untuk
membantu proses metabolisme tubuh dan juga mencegah berbagai penyakit. Contoh makanan yang mengandung vitamin itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang berikutnya adalah mineral. Nah, mineral itu merupakan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mineral di sini berfungsi untuk proses pembangunan sel, kemudian membantu reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh dan juga sebagai pembentuk tulang. Yang terakhir adalah air. Sekitar 60-80% tubuh kita sangat membutuhkan air. Kira-kira ketika mana ya tubuh kita itu kehilangan air? Yaitu ketika kita berkeringat, buang air besar ataupun buang air kecil, ataupun bernafas. Nah, air ini berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, kemudian pengatur suhu tubuh, kemudian pelarut zat-zat gizi, dan juga untuk membuat proses pencernaan makanan. Oke, baik adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini saja. Adik-adik silakan mengerjakan tugas yang sudah dilampirkan pada bahan ajar atau materi yang Ibu kirimkan ke WA. Sekian saja, sampai bertemu minggu depan. Ingat, tetap memakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah.